Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini sudah jelas dan pasti, saya ingin memberikan analisa dari pertandingan Piala Asia U23 antara tim tuan rumah Qatar versus Indonesia yang berakhir untuk kemenangan tim tuan rumah Qatar dengan skor 2-0. Dengan hasil akhir ini, berarti untuk sementara Indonesia berada di posisi juru kunci klasmen grup A, sedangkan tim tuan rumah Qatar berada di posisi puncak. Mungkin teman-teman bingung atau juga penasaran, kok berkali-kali Bung Binder mengatakan tim tuan rumah? Karena saya ingin agar teman-teman memahami bahwa biasanya tim tuan rumah itu akan diuntungkan di sebuah turnamen. Dari segi apa mereka akan diuntungkan? Tentu yang pertama mereka akan diuntungkan karena mereka bermain di kandang mereka sendiri. Artinya secara logis mereka sudah familiar dengan kondisi lapangan. Dan yang kedua, tentu mereka akan mendapatkan dukungan yang jauh lebih banyak di dalam stadion dengan kehadiran para supporter mereka dibandingkan tim tamu. Dan yang ketiga, inilah yang saya selalu sebut faktor X. Bisa juga kadang-kadang, tidak selalu, kadang-kadang, tim tuan rumah juga akan diuntungkan oleh keputusan-keputusan yang diambil oleh wasit yang bertugas di atas lapangan. Dan juga oleh wasit yang bertugas di ruang VAR. Bahkan saya menjelaskan dan menegaskan tentang semua hal ini di konten preview untuk pertandingan ini. Saya sudah menjelaskan bahwa para pemain kita harus berhati-hati. Karena sebetulnya dari segi materi pemain kita unggul jauh daripada Qatar. Apalagi dari segi pengalaman. Dan dari segi permainan pun kita bagus kok semalam. Sebetulnya saya tidak ingin membuat konten ini. Jujur nih, saya gak bohong. Saya tahu akan dapat banyak views. Tapi sebetulnya saya gak mau. Karena saya sakit hati. Saya sedih melihat perjuangan para pemain kita di atas lapangan, tapi keputusan dari wasit nih banyak yang keliru. Saya takutnya kalau saya membuat konten ini tadi pagi, keluar kata-kata yang tidak pantas dari saya. Saya gak mau seperti itu. Jadi saya tadi pagi olahraga dulu, saya tenangin pikiran. Nah baru sekarang nih, pukul 3 sore nih, saya buat konten ini. Nanti sorean saya akan upload. Jadi saya kesal banget. Bahkan saya susah tidur semalam. Mungkin teman-teman kira saya bercanda, ya udah terserah kalian. Saya sampai harus minum suplemen, gak bisa tidur saya. Bolak-balik aja tuh, di atas tempat tidur. Kesal. Tapi mau bikin apa? Nasi sudah menjadi bubur. Dan memang mungkin banyak yang akan menilai, Indonesia kok protes sih tentang wasit? Ya kalau memang wasitnya gak benar, wasitnya agak lain, kenapa gak kita protes? Maka itu, PSSI kalau nggak salah yang saya baca beritanya mengirimkan surat protes kepada AFC. Menurut saya sah-sah saja, gak masalah. Walaupun tidak akan mengubah skor, gak akan. Udah, Qatar udah menang. Mereka sudah menang, mereka sudah mendapatkan 3 poin, mereka unggul juga dari segi selisih gol. Di klasmen sementara ya udah, mereka sudah dapatkan apa yang mereka mau karena mereka tahu nanti lawan Australia apalagi Yordania akan lebih sulit lagi. Jadi saya juga sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Shin Tae-yong setelah pertandingan ini. Bahwa pertandingan semalam itu bukan saja sebuah pertandingan sepak bola pertandingan semalam itu bukan sebuah pertandingan sepak bola tetapi adalah pertunjukan komedi. Walaupun gak lucu sama sekali. Karena Indonesia dirugikan. Jadi buat apa para pemain kita fight di atas lapangan mati-matian main di atas lapangan, tapi kemudian keputusan dari wasit itu layak diperdebatkan karena tidak sesuai dengan kejadian yang terjadi di atas lapangan. Contoh saya kasih tahu, ini bukannya saya ingin menyalahkan wasit, enggak. Ini boleh dong kita memberikan sudut pandang kita ya. Contoh ketika Rizky Ridho melanggar, itu pemain bernomor punggung 14. Apa yang dia lakukan? Apakah dia ada dorong? Enggak juga, itu gerakan badan dia. Dan Rizky Ridho lebih tinggi posturnya daripada pemain bernomor punggung 14 tuh kalau nggak salah. Iya kan? Gerakan refleks begini masa dianggap pelanggaran? Pemain itu sudah nggak mungkin mendapatkan bola karena Rizky Ridho sudah menutup ruang. Dia tinggal menyundul bola. Ya namanya dia kehilangan keseimbangan badan, ya jatuh kan? Kenapa pemain itu jatuh? Kok lucu bisa wasit di ruang VAR itu kasih call ke wasit yang berada di atas lapangan? Kemudian diputuskan penalti dan Rizky Ridho dapat kartu kuning. Kenapa? Apa yang keras dari pelanggaran itu? Kalau Ivar Jandra sebelumnya mendapatkan kartu kuning wajar, karena itu pelanggaran. Ya, kartu kuning pertama. Tapi kenapa Rizky Ridho kok
dianggap pelanggaran terus dikasih kartu kuning. Ini kelihatan banget nih mau merugikan Indonesia. Oke, penalti gol. Babak kedua baru mulai, Ivar Jenner itu memang sih dia coba untuk ngambil bola. Memang dia coba untuk ngambil bola dengan kakinya. Tapi saya lihat ketika dia naik atau dia lompat di atas pemain Qatar itu, kalaupun kena, itu minimal banget dan gak ada niat dari Ivar Jenner untuk menghajar. Gak ada, kan dia coba untuk menghindar dengan melompat. Kok bisa dikasih kartu kuning kedua? Nah, hal-hal seperti ini kan yang membuat kita tentu sebagai penonton emosi. Tapi bagusnya para pemain kita gak emosi. Para pemain kita fight habis-habisan. Paham gak kalian? Mereka berjuang habis-habisan di atas lapangan. Kalau perlu mereka berkeringat darah kemarin malam. Nah, ini saya melihat mentalitasnya kuat dari para pemain kita. Mereka gak menyerah. Bahkan ketika bermain dengan 10 pemain, mereka mainnya gak jelek juga. Mereka bisa menciptakan beberapa peluang. On target juga. Walaupun kemudian kita tahu setelah kartu merah, gak lama kemudian Qatar bisa mencetak gol ya. Karena memang para pemain kita banyak melakukan pelanggaran. Nah, ini juga harus mereka kontrol. Kan saya sudah katakan di konten preview, jangan sampai membuat banyak pelanggaran. Bisa saja dimanfaatkan oleh para pemain Qatar. Jadi kalau kita lihat dari segi statistik, memang Indonesia unggul dari segi ball possession, unggul juga dari segi total passing, ya kan? Unggul juga dari segi akurasi passing. Ini kan fakta ya, statistik itu kan menggambarkan jalannya pertandingan ya. Jadi gak ada salahnya juga kita melihat statistik dari pertandingan ini. Tetapi jumlah pelanggarannya jauh lebih banyak. Nah, inilah yang harus mereka kontrol di pertandingan selanjutnya. Karena bisa saja dimanfaatkan oleh para pemain tim lawan. Terus kenapa ketika Marcelino mau shooting didorong gak dikasih apa-apa pemain Qatar itu? Kenapa pemain bernomor punggung 3 itu sliding dari belakang menghajar Witan kok cuma dapat kartu kuning? Kemana tuh wasit di ruang VAR? Lagi ngopi. Kan gak fair kan seperti itu. Dan jujur saya ketika melihat wajah dari wasit yang bertugas, namanya kalau gak salah Nasrullah Kabirov ya, jika saya tidak salah. Saya sudah curiga. Ya silakan ada yang mungkin gak senang dengan komentar saya sudah curiga. Tapi kemudian saya melihat ada ruang VAR, oh ada video assistant referee. Ya kalau nih wasitnya mungkin ada membuat kesalahan, akan dikoreksi. Ternyata wasit yang di ruang VAR yang call ke wasit yang bertugas di atas lapangan nih, kayak kompakan aja nih mereka nih. Oke, Qatar adalah tim tuan rumah, tapi jangan berlebihan juga dong, ya kan? Indonesia kan juga susah payah lolos ke Piala Asia U23. Betul kan? Ada beberapa pemain juga yang cedera, ada yang terlambat gabung, bahkan Nathan gabung di hari H, ya kan? Jangan begitu juga dong. Ya main fair aja udah. Dan hebatnya kan Indonesia kan lawan 13 pemain saja bisa menciptakan banyak peluang yang on target kan. Lawan 13 pemain loh. Kemudian sempat juga 10 lawan 13 loh. Ketika Ivar Jenner itu mendapatkan kartu kuning kedua. Artinya apa? Artinya permainan timnas Indonesia gak buruk. Cuma memang Indonesia membutuhkan waktu untuk keluar dari tekanan para pemain Qatar. Di babak pertama, Indonesia yang lebih banyak menciptakan peluang. 2 kali dari lemparan ke dalam Pratama Arhan. Dan sekali lagi ketika Rafael Struijk terkena tiang. Kan Ivar Jenner yang memberikan umpan kunci. Dan dari Qatar hanya 2 peluang mereka. 1 ketika Komang salah passing, di shooting oleh pemain bernomor punggung 14, di save oleh Hernando Ari, kemudian ada 1 pemain mereka, saya lupa nomor punggung berapa, shooting off target, kemudian mereka dapat penalti. Karena mereka tahu, kalau half time ini 0-0, Indonesia bisa beda nanti permainan di babak kedua. Mereka paham itu. Maka itu saya bingung dengan yang dikatakan oleh pelatih Qatar, kalau nggak salah namanya Ilidio Vale, ini pelatih asal Portugal ya, saya lupa ya. Dia mengatakan bahwa para pemainnya bekerja keras dan pantas mendapatkan kemenangan. Oke, bekerja keras. Untuk main sinetron aja. Kok disenggol dikit langsung jatuh begitu sih? Ayo dong, mainnya sportif dong. Oke, memang bekerja keras, tapi dramanya juga banyak. Nah, ini yang saya gak suka dari pertandingan-pertandingan di Piala Asia nih. Sering banyak drama nih. Apalagi waktu Piala Asia Senior itu kan Qatar. Tapi ya kalau kita banyak ngomong nanti dikatakan fans Indonesia ini hanya bisa menyalahkan wasit. Ya faktanya seperti itu. Terus mau gimana lagi kita? Para pemain kita sudah berjuang habis-habisan. Dari game plan sudah benar, nyerap dulu tekanan, main counter dulu. Lama-lama mendapatkan irama permainan, tiba-tiba penalti. Dari mana itu penalti? Ini kan yang bikin kita kesal tentunya. Maka itu saya pikir gak salah juga begitu banyak postingan di sosial media tentang wasit yang bertugas. Saya gak tahu ada
Ada akun media sosialnya nggak? Mungkin juga sudah dia tutup tuh. Ya, tapi kan sekarang nasi sudah menjadi bubur nih. Indonesia sudah kalah. Artinya ada baiknya juga kita jangan terlalu banyak berpikir tentang hasil semalam, tapi kita lihat ke depan. Ya saya memang masih sakit hati, tapi what to do? Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi memang dalam sebuah pertandingan, sisi teknis itu penting. Ya, tapi ketika ada tim yang dibantu dari sisi non-teknis, tentu itu akan menguntungkan bagi tim tersebut. Saya juga sampai teringat pertandingan di final Piala AFF U23 lalu tuh. Ketika wasitnya juga agak lain tuh di pertandingan final kan. Akhirnya Indonesia kalah melalui adu penalti. Nah tapi secara permainan saya melihat kekurangan dari para pemain Indonesia adalah banyak melakukan pelanggaran dan sedikit terlambat dalam membangun transisi. Mungkin karena pressure-nya cukup intens dari para pemain Qatar. Tapi dari segi passing lebih bagus. Dari segi mereka menjaga emosi mereka bagus sekali. Dari segi mereka control the flow of the game. Mereka coba untuk memperlambat tempo. Nah di sini kita melihat sudah ada kecerdasan di antara para pemain Indonesia kita untuk bermain dengan visi. Ini sangat penting. Dan saya melihat satu masalah di pertahanan itu adalah Komang Teguh yang bermain tidak seperti biasanya. Dan ketika Ivar mendapatkan kartu merah, bagus juga Nathan yang masuk. Nathan saja mendapatkan 2 peluang untuk mencetak gol. Padahal Indonesia bermain dengan jumlah pemain yang lebih sedikit. Tapi ini sekarang sudah kerugian bagi Indonesia. Dan saya berharap para pemain tidak berkecil hati. Memang nggak tampak para pemain itu down di atas lapangan. Mereka semangat, tetap semangat. Mereka fight untuk Indonesia. Maka itu seperti yang saya selalu katakan, jangan kalian sering menghina para pemain kita. Jangan sampai menghujat di akun sosial media mereka. Jangan. Mereka main di setiap pertandingan bagi Indonesia itu untuk menang. Tapi kadang-kadang faktor seperti ini yang terjadi di pertandingan semalam itu yang menyulitkan Indonesia untuk bisa meraih kemenangan. Padahal Indonesia mainnya sportif. Indonesia main dengan game plan. Sintayong bahkan menurunkan beberapa pemain yang ofensif. Ya kan, untuk bisa menyusun serangan. Marcelino pun hampir mencetak gol loh di babak kedua. Keras itu tendangannya. Witan juga hampir mencetak gol. Terus kenapa pemain bernomor punggung 3 itu cuma dapat kartu kuningnya? Bingung saya. Kenapa VAR, wasit di ruang VAR kok gak ngomong ke wasit yang berada di atas lapangan? Itu kan jelas dihajar dari belakang tuh Witan. Kalau Witan lewat, itu bisa peluang lagi bagi Indonesia kan. Mungkin juga gol. Nah itu kan ada niat untuk menggagalkan Indonesia menciptakan peluang dengan harapan untuk bisa mencetak gol. Kenapa gak ada call? Nah hal-hal seperti ini yang membuat kita penasaran, yang membuat kita justru sekarang melihat bahwa Indonesia ini dirugikan. Dan saya tinggal menunggu sekarang bagaimana nanti di pertandingan selanjutnya lawan Australia ketika Ivar Jenner sudah dipastikan absen dan juga Ramadan Sananta dipastikan absen. Ini kan kerugian bagi Indonesia. Ya mungkin Justin Hubner yang akan bermain di tengah ya. Kan kabarnya dia akan bergabung pada tanggal 17. Tapi dengan permainan yang ditunjukkan oleh para pemain Indonesia semalam, kita bisa melihat bahwa para pemain Indonesia sudah berkembang sangat pesat. Mereka punya mental yang kuat. Mereka bisa fokus di atas lapangan walaupun mereka dicurangin. Mereka bisa bermain dengan mengandalkan visi dan mereka bersatu di atas lapangan. Tetapi ketika ada faktor X, disitulah kita lihat Indonesia tidak berdaya. Padahal secara permainan kita menyuguhkan permainan yang solid di atas lapangan. Tapi yaudah teman-teman, kita coba lupakan apa yang terjadi semalam dan kita fokus ke depan. Kita tetap dukung timnas Indonesia dan tentu kita harapkan nanti next wasit yang bertugas lawan Australia akan jauh lebih benar dan mengambil keputusan-keputusan yang sesuai dengan kejadian di atas lapangan. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya mau istirahat dulu nih. Saya udah capek juga nih, saya mengeluarkan segala bentuk daya pikir dan tenaga saya untuk konten ini dengan menjaga juga kata-kata saya. Karena kadang-kadang kalau kita emosi, kata-kata yang tidak menyenangkan bisa saja keluar dari mulut kita. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.